Halo semua, balik lagi di channelnya Bang Elon, pengisi alur cerita yang intonasinya paling mantap. Kali ini Bang Elon akan merangkum sebuah film berjudul Pirates of Somalia. Film ini diambil dari kisah nyata, bercerita tentang seorang jurnalis yang nekat datang ke negara Somalia untuk membuat buku tentang keberadaan bajak laut di negara tersebut. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Hayu! Film ini bercerita tentang seorang pria yang baru lulus dari Universitas Toronto bernama Jai Bahadur. Setelah kelulusannya, Jai memilih untuk menjadi seorang jurnalis. Jai membuat bermacam-macam tulisan, salah satunya yaitu penelitian tentang tisu. And with making our packaging more festive, are here and not here. Jai mengirimkan karya-karya jurnalistiknya ke semua media. Tetapi hari demi hari ia selalu mendapatkan surat yang isinya penolakan tulisannya tersebut. Sampai suatu hari, sewaktu Jai sedang membersihkan salju di depan rumahnya menggunakan sekop, dirinya terpeleset hingga mengakibatkan encok pada pinggangnya. Hal itu membuat Jai harus berobat ke rumah sakit. Have you ever been here before? Figured I'd get a jump on being a senior citizen. You okay? Yeah, I just hurt my back. Di rumah sakit, Jai bertemu dengan salah satu pasien. Ternyata pasien itu adalah seorang jurnalis terkenal yang diidolakan oleh Jai sewaktu masih kecil. Namanya Seymour Tolbin. Di sana, Jai langsung curhat kalau dirinya ingin masuk Universitas Harvard, jurusan jurnalis agar bisa menjadi jurnalis yang hebat. Mendengar hal itu, Seymour mentertawakan Jai lalu memberitahukan kalau mau benar-benar menjadi jurnalis yang hebat, maka ia harus pergi ke suatu tempat yang gila. Seperti dirinya yang meliput pertempuran di Ong Tan sampai ia encok karena terkena serpihan peluru di pinggangnya. Journalism isn't taught, it's innate. You gotta go somewhere. Fucking crazy. You wanna make it as some big swinging dick journalist. You know what I'm saying? Dari wejangan yang diberikan Seymour, akhirnya Jai memutuskan untuk pergi meliput tentang bajak laut di Somalia. Dirinya seperti mempunyai ikatan batin dengan Somalia, karena sewaktu sekolah ia mendapatkan nilai bagus pada saat membuat makalah tentang Somalia. Somalia and me are copacetic. Jai mengirimkan sebuah email kepada media di Somalia. Tak lama kemudian, ia pun mendapatkan telepon dari media di Somalia tersebut. Yang mana pemilik media itu adalah anak dari Presiden Somalia, yang tertarik dan mau membantu Jai untuk liputan bajak lautnya di Somalia. Mendengar hal itu, Jai pun langsung meminta izin kepada orang tuanya, lalu langsung bergegas meluncur ke Somalia. Untuk sampai ke Somalia, Jai harus melalui penerbangan berjam-jam, bertransit dari satu negara ke negara lainnya. I'd stay alive as kidnapping and killing journalists had become. Sampai setibanya di Somalia, Jai melihat seorang pria yang bukan warga negara Somalia sedang didor-dor. Dan seluruh penumpang pesawat dibantai. Tetapi itu hanya mimpi. Di kegelisahannya itu, Jai mencoba berpikir positif. Yang mana pada dahulu kala Somalia adalah bangsa penyair. Dalam sejarah, mereka menggunakan puisi persuasi sebagai pengganti senjata untuk menyelesaikan perselisihan. Tetapi di abad ke-20 semua berubah. Orang Inggris dan Italia tergoda untuk menjajah mereka. Dari situ, mereka dikenalkan senjata dalam pertempuran. I arrived at my destination city of Galkayo. Sesampainya di Somalia, Jai disambut oleh seorang pria bernama Abdi.
Dia adalah penerjemah yang akan menemani Jai meliput selama di Somalia. With your finger here. Yes. Oh, please. Oh, no. I'm sorry. Please call me Jay. Jay? Yeah. Okay. Di mobil, Abdi bertanya apa yang akan diliput Jai di negaranya. Jai pun menjawab akan meliput tentang bajak laut. Abdi pun bilang kalau di sana tidak boleh menyebut bajak laut. Lalu menjelaskan kalau bajak laut di sana disebutnya itu adalah badadinta, bada-bada-binda, bada. Yang artinya adalah penjaga lautan Somalia. Yes, we must stop up here. Any cat? Cat? Yeah. Di tengah perjalanan, para tentara Somalia membeli kat. Kat adalah jenis tumbuhan yang bisa membuat pemakainya menjadi oleng dan sangat kecanduan. Jai ditawarkan tetapi tidak mau membelinya dikarenakan ia harus berhemat. Budget untuk tinggal di Somalia sangatlah terbatas. We want you to try it. Sesampainya di kediaman Farole, Jai langsung diantarkan ke kediaman ayahnya yang seorang presiden Somalia. Abe. Di sana, sang presiden menceritakan kalau sebenarnya dia itu adalah seorang pengusaha, tetapi karena kebijaksanaannya, masyarakat mencalonkan dirinya lalu terpilihlah menjadi presiden. Di negaranya, sulit untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak sekolah. Karena menurut mereka kesuksesan itu adalah menjadi bajak laut. Negara lain berpikir kalau sang presiden mendukung adanya bajak laut di negaranya. Tetapi tidak demikian. Sang presiden meminta Jai untuk memberitahukan yang sebenarnya terjadi di Somalia dalam tulisannya nanti. These must change. Kemudian Jai diberikan saran untuk bertemu dengan Boyah, salah satu klan bajak laut di Somalia yang dijuluki Robin Hood. Have you found Boya yet? Setelah itu, Jai diantarkan ke kos-kosannya. Di sana, banyak tikus dan nyamuk malaria. Jai disuruh untuk menempatkan makanan dan barang-barangnya di dalam kotak. Lalu, dilarang membuka jendela kamar karena orang Somalia sangatlah sensitif dengan orang Barat. Thanks for everything, Abdi. Yes, welcome. Thank you. Night. Di pagi hari saat terbangun, Jai membuka jendela untuk mengambil video dengan kameranya. I've broken security measures and opened my window. December 10th, 2008. Garowe, Somalia. A view from my room. Di situ, Jai melihat wanita cantik dan aduhai yang sedang lewat di jalanan. Opening the windows. Yang ternyata wanita itu adalah Marian, istri dari seorang bajak laut terkenal bernama Garat. Mengetahui hal itu, Jai langsung ingin mewawancarai Marian dan bertemu dengan Garat. Tetapi Abdi melarangnya karena sangat berbahaya untuk bertemu dengan Garat. I set up a meeting. Yes. Now, well, you find out Boya. Shit, let's go. Let's go. Okay. Kemudian Jai bersama Abdi mendatangi seorang bajak laut bernama Boyah. Galap Wanaksa. Me and you meet him under the tree. Di sana, Jai mewawancarainya. Boyah bilang kalau dirinya bukanlah bajak laut, melainkan badadinta badah, yang artinya penjaga lautan. Dahulu kala, Boyah adalah seorang nelayan lobster. Tetapi, orang-orang dari perairan luar berdatangan mencuri ikan. Yang kemudian, Boyah meminta uang yang dianggapnya sebagai uang pajak. Dan Boyah bersama pasukannya tidak pernah membunuh satu orang pun dari pembajakannya tersebut. Never. My Mahakue. Yes, he said never. Not his men. Impressive. Kemudian, Boyah tidak mau melanjutkan wawancaranya dikarenakan Jai tidak membawakan kad untuknya. What the fuck? What just happened? You don't come to Baritan with no cat. Great. Sesampainya di kosan, Jai menghubungi salah satu media di negaranya. Di situ, Jai bilang sedang berada di Somalia dan menawarkan karya tulisannya tersebut. Jay Bahadur says he's calling from Somalia. Oh shit.
Akhirnya media tersebut mau mempertimbangkan untuk menerima karya tulisan Jai tersebut. Yes! Thank you! Thank you so much! Assalamualaikum, Jay. Setelah itu, Jai mendatangi Marian yang sedang berjualan kat di pasar. Jai membeli sekantong kat lalu membawakannya untuk Boyah. I think it's time to see Boya again. Dengan kondisi yang agak oleng, Jai mewawancari Boyah. Sampai ia bisa membuat khayalan tingkat tinggi, cara Boyah membajak kapal di lautan. Beberapa bulan pun sudah berlalu. Media yang mau mempertimbangkan menerima karya tulisan Jai akhirnya menolak dan meminta Jai untuk mengambil rekaman video di tempat penyanderaan kapal, yang mana video itu akan dihargai $1.000. Shit. Jai yang merasa stres langsung mendatangi kamar Abdi untuk curhat. Ia memberitahukan kalau dirinya itu bukanlah jurnalis terkenal. Tidak pernah ada media yang mau menerima tulisannya, dan sama sekali nggak mempunyai kontrak pada media manapun. No, it's not okay. Abdi pun memberikan semangat kepada Jai, kalau Jai itu adalah satu-satunya orang pertama yang berani meliput di Somalia. Kemudian Jai meminta tolong untuk mendapatkan video penyanderaan di kapal. Di situ Abdi menolak karena akan membahayakan nyawa Jai dan memberikan ide yang lebih bagus, yaitu bertemu dengan bajak laut Garat. The Grad. The Gerard? Yes, you are my bro. I have to help you. Yeah, don't worry, okay? You're my bro, Jay. Keesokan harinya, Jai mendatangi Marian di pasar untuk membeli kat yang akan diberikan kepada suaminya nanti. Jai bertanya bagaimana cara untuk membuat suaminya itu senang. Marian memberitahukan kalau ia terakhir bertemu dengan suaminya itu pada saat pernikahan. Dan Jai diberikan saran untuk membuat Garat senang, yaitu dengan memuji cara berpakaiannya. Okay, I gotta go. Bye. Bye. Ditemani Abdi, Jai akhirnya bertemu dengan Garat. Di sana, Jai langsung memuji cara berpakaian si Garat. Dolce, your hair down. Yeah, I heard that. يا كسوي. You it. Lalu memberikan kat yang dibelinya dari Marian. Wawancara pun akhirnya berjalan mulus, walau jantung terasa ingin copot. Sesampainya di kosan, Jai langsung mengirim email tentang tulisan wawancaranya dengan Garat. Lalu Abdi datang memberikan kabar kalau sedang ada kapal yang disandra. Dan Jai sudah mendapatkan izin dari presiden untuk diberikan perlindungan pada saat mengambil video di kapal tersebut. Let's go. Is that the Victoria? It is. You stay here, man. I will do the talking. Okay. Sesampainya di lokasi kapal yang disandra, Jai yang menunggu di dalam mobil melihat kepalanya bajak laut yang angguk-angguk geleng-geleng. Yang artinya ia tidak mau mengizinkan untuk mengambil video di kapal penyanderaan. Jai pun dengan nekat mendatangi para pembajak itu, lalu meyakinkan kalau video darinya akan membuat uang tebusan datang lebih cepat. Anak buah bajak laut itu pun mempertimbangkan untuk memberitahu bosnya, lalu menyuruh Jai untuk kembali lagi esok hari. Okay, great. Thank you. Keesokan harinya, kapal penyanderaan tersebut sudah pergi, yang mana para pembajak mengira kalau si Jai itu adalah agen CIA. So you CIA? Lanjut pada saat Jai bangun tidur di kosan. Ia mendapatkan telepon dari orang tuanya. Jai disuruh pulang ke Kanada karena baru saja diberitakan di TV kalau telah terjadi pembajakan kapal Alabama Kapten Phillips. Yang mana telah terjadi penembakan yang menyebabkan 3 orang Somalia tewas.
Hal itu membuat bajak laut Somalia marah yang akan membalaskan dendamnya dengan membunuh orang asing yang mereka temui. Okay. But I need money wired. Tak lama kemudian, Jay langsung dipanggil oleh Farole. Di sana, Jay dipaksa pulang karena kondisi Somalia yang sekarang sangatlah berbahaya untuknya. Farole tidak mau membuat Jay terbunuh, yang mana itu akan membuat nama Somalia semakin jelek di negara lain. Abdi, Kale, Inta Samay, Yes, Mr. Farole. and make sure his account is settled. To fly home tomorrow, please make arrangement for Mr. Bahadur. Ikeda Khaji. Sebelum pulang, Jay mampir dulu ke kediaman Boyah. Di sana, Jay diajarin cara main tembak-tembakan. Right. Go see. Lalu, Jay menanyakan tentang pembajakan kapal Kapten Phillips. Boyah memberitahukan kalau bukan dialah yang membajak kapal Kapten Phillips. Lalu menyuruh Jay untuk bertanya kepada Marian. Marian will know. Jay langsung mendatangi pasar tempat Marian berjualan. Tetapi orang di sana bilang kalau Marian sudah lama tidak berjualan di sini. Kemudian ada beberapa orang yang melihat Jay mengejar. Jay pun langsung kabur ke kos-kosannya yang diberikan para penjaga oleh sang presiden. Di kosan, Abdi memberitahukan kalau presiden merasa tertekan atas pembajakan kapal Alabama Amerika. Yang kemudian Boyah ditangkap walaupun bukan dia yang melakukannya. Sesampainya di kamar, ternyata Neng Marian sudah berada di sana. Neng Marian bilang kalau pelaku pembajakan kapal Alabama Amerika itu adalah suaminya, yaitu Garat. Suaminya itu mempunyai dendam atas kematian anak buahnya, yang mana 100% akan membunuh Jay jika ia tetap berada di Somalia. Sebelum kepergiannya, Jay diberikan nomor WA dan diberikan pesan untuk memberitahu dunia tentang orang Somalia yang sebenarnya. Pretending the Somalis in Black Hawk Down. I'm tired of watching shows my people for who they really are. Akhirnya, Abdi yang setia menemani Jay berbulan-bulan sampai gorong-dorong dan tumbuh jenggot harus berpisah dengan Jay. This means hope. No defense, you see? What? Yes. Take care. Sesampainya di Kanada, Jay mendapatkan banyak sekali SMS yang isinya dari berbagai macam media yang mau menawarkan untuk membeli wawancaranya Garat dan ingin membeli hak bukunya. Saat berjalan di bandara, Jay dihadang oleh polisi lalu dibawa ke suatu tempat. Ia dihampiri seorang pria. Rupanya pria tersebut adalah agen CSIS yang mau meminta informasi tentang negara Somalia dari Jay. Give me a call when you're settled in. Sesampainya di rumah, Jay disambut meriah oleh keluarga dan teman-temannya yang bangga atas keberanian Jay melakukan liputan di Somalia. Pada 18 Maret tahun 2012, Jay dipanggil oleh para komite. Di sana, Jay ditanya cara untuk melewati perairan Somalia dengan aman. Jay pun memberitahukan bahwa Somalia tidak memerlukan kapal perang di pesisirnya. Mereka hanya ingin diakui oleh negara lain. But rather look at Somalia as us. Asking is that you guys start to look at Somalia in a different way. Pada Januari tahun 2013, Amerika menetapkan pertukaran dokumen diplomatik dengan pusat pemerintahan baru Somalia, membangun kembali hubungan kenegaraan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun. Dan cerita pun tamat.
Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Bang Elon dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.